cara kerja otak itu dibagi 3. Oh, kayak gitu ya. Yang pertama adalah pikiran sadar, Ya. yang kedua adalah pikiran alam bawah sadar, yang ketiga adalah pikiran super sadar. Pikiran sadar Bagaimana? adalah pikiran yang terbentuk akibat kita memiliki panca indera. Nah, pikiran bawah sadar ini sebenarnya gini, Mbak. Pikiran sadar yang terus-menerus kita lakukan, kemudian dia tersimpan menjadi sebuah memori. Pikiran sadar ini yang memiliki kekuatan yang maha segalanya. Kita mengenalnya di hari ini Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita MW. Saat ini saya masih di rumah pintu merah, cuma di bagian depannya nih. Masih bersama Mbak Selsa. Mumpung Mbak Selsa masih ada di rumah pintu merah, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita ceritanya cuma ganti baju nih guys. Biar kelihatan ini lain episode. Ya Mbak Selsa, ya, ada yang mau kita diskusikan nggak kira-kira hari ini? Ini Mas Wid, saya itu sebenarnya udah lama sekali gitu ya, ada pertanyaan dalam hati saya ini. Karena kadang-kadang itu pengalaman saya ya, untuk mempelajari Al-Quran itu bagaimana? Karena kadang-kadang kalau lagi bad mood itu terasa susah, nggak nangkep gitu. Iya, itu bagaimana itu Mas Wid? Ya sebenarnya kalau kita mau mempelajari Quran, ya, yang harus kita pelajari dulu adalah cara kerja otak sih Mbak. Oh iya, karena semua dari sini ya, karena semuanya ada di otak kita kan. Iya. Nah, cara kerja otak itu dibagi 3. Oh, kayak gitu ya. Yang ya. pertama adalah pikiran sadar. Ya. Yang kedua adalah pikiran alam bawah sadar. Yang ketiga adalah pikiran super sadar. Nah, itu apa itu yang mari kita itu yang bahas. Pengen banget ya, itu bener. Saya tanyakan. Pikiran sadar bagaimana? Adalah pikiran yang terbentuk akibat kita memiliki panca indera. Kita memiliki penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sehingga kita bisa melakukan identifikasi, ya. Kita bisa melakukan analisa, ya. Kita bisa membandingkan, ya. Dan kita bisa memutuskan. Oh iya, dengan adanya panca indera itu kita bisa melakukan tadi 4 hal ini, 4 hal tadi, gitu ya. Nah. Terus apa korelasinya dengan Quran? Oh ternyata di Quran juga diajarkan. Sudah ada di Quran. Jadi kalau kita mau mempelajari Quran itu ada beberapa tahapan. Ya. Kita bisa buka di surat 75 ya, Al-Qiyamah, ayat 16 sampai 19 Mbak. 16-nya itu janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena tidak cepat-cepat menguasai. Ya, jadi menguasai Al-Quran nggak bisa cepat-cepat ya, sahabat. Selama ini karena kalau dulu zaman kecil itu pengen menguasai harus membakar lembaran Al-Quran itu, jadi itu lewat ya, itu nggak bisa ya itu. Nggak boleh dong, nggak boleh dibakar. Iya. Tapi memang nggak bisa cepat-cepat untuk memahami Al-Quran. Jadi kalaupun dibaca dengan cepat, kita nggak paham artinya juga buat apa gitu kan. Jadi bukan karena, kalau saya gitu, bukan karena saya bodoh gitu ya, kalau dalam kutip itu harus pelan-pelan. Karena semua ada proses kan Mbak. Iya betul. Nah kemudian selanjutnya jangan cepat-cepat, kemudian yang 17-nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Jadi kalau kita memang niat benar untuk mempelajari Quran, nanti ayat-ayat itu pasti ada di dalam dada kita kok Mbak. Kalau Mbak mau melakukan sesuatu, Mbak ingat ada ayatnya, tiba-tiba Mbak nggak mau. Oh iya, ini kan ada ayatnya ya. Iya, kayak itu. Itu kan semua Allah yang mengumpulkan di dalam dada kita. Makanya itu tadi nggak boleh buru-buru. Kita pahami dulu ayat per ayatnya seperti apa, kayak gitu kan. Iya. Kemudian di 18-nya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ikuti bacaan itu, artinya mengikuti itu lakuin.
Apa yang diperintahkan Apa yang di Al-Quran diperintahkan itu diikuti, kita lakukan. dilakukan, diimplementasikan tepatnya. Makanya jadi tahu ya, jadi Iya, makanya tadi kan prosesnya prosesnya. untuk memahami Quran itu tidak bisa cepat-cepat karena harus dilakukan Ya, agar berubah menjadi sebuah pemahaman, iya. gitu ya. Nah, itu di 19-nya dibilangnya Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. tuh. Penjelasannya itu baru bisa didapat kalau kita bisa merasakan dampak dari ayat itu. Misalnya, kalau saya suka judi, kemudian saya berusaha mengimplementasikan ayat yang melarang tentang judi, Ya, maka saya baru merasakan dampaknya ketika saya tidak melakukan perjudian lagi kan. iya. Impact ayatnya itu terasa banget. Iya. Tapi kalau cuma sekedar dibunyikan, berarti ayat itu bukan untuk saya. Saya merasanya itu cuma untuk dibaca. Iya, selewat aja. Iya, jadi bukan hak milik. Iya, Padahal ayat itu harus kita jadikan hak milik. Hak milik ya. Sehingga kita mau melakukan, gitu Mau kan? Mengimplementasikan. Itu ya tadi ya. Itu tentang pikiran sadar. Kemudian apakah ada ayat selanjutnya? Ada di surat 2 ayat 185. Ayat surat 2 Al-Baqarah 185. Sebentar kita lihat dulu 185 ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau di dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, ayat itu kalau saya lihat terbagi menjadi dua, Mbak. Ya. Yang pertama di situ berbicara tentang fungsi Al-Quran. Ya. Jadi sebagai petunjuk, hudalinas. Yang kedua itu berfungsi sebagai penjelas dari petunjuk. Ya. Jadi kalau ada petunjuk yang nggak jelas di suatu ayat, di ayat lain akan dijelaskan. Penjelasannya ya. Kemudian kalau kita membaca Quran, kita bisa melihat membedakan mana yang hak, mana yang batil, atau disebutnya furqan. Iya. Gitu ya. Sebagai pembeda itu ya. Sebagai pembeda al-furqan. Nah, itu fungsinya Al-Quran, petunjuk, penjelas mengenai petunjuk dan pembeda. Ya. Kemudian tadi yang Mbak bacakan ayat di bawahnya adalah tata cara berpuasa. Iya. Nah, berpuasa ini sebenarnya adalah pikiran sadar. Kita berpuasa gitu ya. Karena berpuasa ini tujuannya adalah mengendalikan diri. Artinya kita berusaha dengan sadar diri untuk tidak melakukan apa-apa yang memang sudah dilarang gitu. Iya. Contoh, kita itu dilarang makan di siang hari walaupun itu sebenarnya diperbolehkan di luar bulan Ramadan. Iya. Artinya kan ada pikiran sadar yang ditimbulkan untuk tidak melakukannya. Iya. Artinya dengan kata lain, Allah itu mau berbicara, kalau kamu mau menggunakan fungsi Quran, kamu harus mampu mengendalikan diri. Dengan cara apa? Memaksimalkan pikiran sadarmu. Iya. Itu. Jadi itu yang pertama ya, tentang pikiran sadar. Kemudian ada namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini sebenarnya gini, Mbak. Pikiran sadar yang terus-menerus kita lakukan, kemudian dia tersimpan menjadi sebuah memori. Mengendap di dalam pikiran kita. Iya. Jadi dia mengendap. Contohnya, kalau Mbak Selsa haus, Mbak Selsa tidak pernah berpikir untuk minum, tapi sudah secara refleks ketika haus mengambil gelas dan minum. Seperti kebiasaan aja gitu ya Mas? Iya.
Bener. Makanya tadi di Haus, pikiran minum, kan langsung gitu ya. bener, di pikiran sadar tadi Ya, kan sebenarnya membuat sesuatu yang kita baca menjadi sebuah kebiasaan kan di iya, surat Al-Qiyamah tadi. iya, betul. Nah, makanya itu pikiran bawah sadar itu adalah memori yang memang sengaja kita tumpuk Iya, iya. agar ketika ada sebuah kejadian tertentu kita bisa merecall memori itu. Yang tadi contohnya haus, ada langsung kejadian minum. haus, Iya. Mbak langsung minum kan. Iya, iya, iya. Nah, ternyata Al-Quran juga sudah merespon itu. Hebat ya. Mas. Sebenarnya ada banyak ayat ya, tapi mungkin nih saya persingkat aja. Ayat yang paling banyak dan yang paling diingat orang sedunia Iya. adalah surat Ar-Rahman. Surat 55 Kita Ya. lihat 55. diawali dari ayat ke-16. 55 ayat 16 ya. Ini sepertinya saya agak sudah familiar. Coba silakan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini dalam surat Ar-Rahman diulang 30 kali. Sampai 30 kali. Sampai 30 Iya. kali. Makanya nggak usah kita kok banyak orang yang hafal ya. Iya. Itulah fungsinya pengulangan. Pengulangan. Itulah fungsinya repetition. Iya. Sesuatu yang selalu diulang-ulang itu akan mengendap. Iya. Makanya kalau kita lihat sosial media, ya. itu sering dijadikan status. Saya termasuk yang kadang-kadang captionnya itu seperti itu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Iya. Itu karena mungkin manusia itu cenderung sering pelupa dengan apa yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang jadi itu Allah memberikan itu agar kita bisa merecall lagi itu ya. Mas ya. Benar. Kemudian kita coba buka satu surat lagi ya, surat 17 ayat 41 mungkin ya. Ya, 17 41. Kita lihat lagi. Al-Isra. Ya. Sahabat semua. 41 ya, kita baca. Dan sesungguhnya telah kami ulang-ulang peringatan-peringatan dalam Al-Quran agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak menambah apapun kepada mereka kecuali semakin lari dari kebenaran. Ya, itu yang menyedihkan ya. Takut ini. Iya, Allah mengulang-ulang peringatan itu dalam berbagai ayat. Tujuannya agar kita mendekat, tapi malah kita menjauh. Lari. Kayak gitu. Iya. Nanti Mbak bisa buka lagi ayat-ayat yang lain ya. Iya. Yang ketika Al-Quran berbicara tentang pengulangan atau repetition. Iya. Ya, tujuannya memang untuk membentuk alam bawah sadar kita. Agar menjadi sebuah kebiasaan dan suatu waktu itu akan bisa muncul lagi. Karena kita sudah punya, istilahnya sudah punya bekal di dalam sini gitu ya. Sudah memiliki memori-memori yang memang sengaja kita tanamkan. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah otak kita itu memiliki pikiran super sadar. Apalagi itu, Mas. Nah, baru super tahu sadar ini. Itu lebih hebat daripada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran super sadar inilah yang menguasai masa depan kita. Pikiran sadar ini yang memiliki kekuatan yang maha segalanya. Kita mengenalnya di hari ini Tuhan. Atau Allah. Ya. Jadi kalau kita mau menguasai masa depan kita, kita harus mengenali Tuhan kita. Allah. Kita harus mengenali Allah. Iya. Ya, Allah itu adalah pikiran super sadar. Itu Allah juga menyampaikan. Ya, kita kembali lagi ke Al-Quran di surat 20 ayat 14. 20 14 ya. Surat Toha ya kalau nggak salah ya. Bentar. 20 Toha. Iya benar ya. Ayat berapa tadi, Mas? 14. 14. Kita buka. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Iya. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ya. Iya. Aku ini Allah. Maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Disuruh menyembah. Arti menyembah adalah mengikuti semua aturannya, semua tanpa seluruh terkecuali. Tanpa terkecuali. Iya. Agar kita bisa takwa.
Takwa itu artinya tunduk, Tunduk ya. patuh. Patuh. Iya. Jadi prosesnya menyembah dulu, baru kita bisa takwa. Bisa takwa. Iya, Patuh itu ya. patuh itu kan Iya. konteksnya. Iya, iya. Kalau patuh, maka kita akan selamat di masa depan kita. Iya. Masa depan kitanya pasti adalah kehidupan setelah mati itu kan. Iya, akhirat ya kalau orang Akhirat ya. sekarang dibilangnya. Iya. Artinya Kehidupan semua akhirat. masa depan seluruh manusia itu adalah kehidupan setelah mati itu kan. Iya, kalau di sini kan kita baru bekal ini ya dengan Mm-mm. menyembah Allah ini, dengan mengikuti segala peraturannya, aturan-aturan dari Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran ini kan Mas Wid. Benar. Kemudian yang ayat berikutnya di surat Ali Imran ayat 83. Ali Imran 3 83. 83. Oke. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari Allah? Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, ke Artinya akhirat nggak ada choice, nggak ada pilihan. nggak ada pilihan lagi, Iya, suka kecuali tidak memang suka. Kita harus menyembah Allah itu sendiri gitu. Iya, Baik dalam keadaan terpaksa maupun sukacita. iya betul. Ya kalau saya lebih memilih sukacita. Sukacita, ambil Ya. enaknya aja. Iya Gitu. kan? Karena terpaksa pun kita harus. Kita harus ya. Iya. Heeh. Nah, itulah yang disebut pikiran super sadar, Bersandar. mengakui adanya penciptaan terhadap alam semesta. Iya, iya. Gitu kan? Betul, iya. Nah, nanti ada pertanyaan, oh bagaimana kalau kita tidak bisa melihat tapi kita mempercayainya? Ya, Iya. kita mencoba berpikir secara rasional. Iya. Ya, misalnya Mbak Selsa pada waktu malam tidur nyenyak, Iya. sampai nggak dengar apapun, tiba-tiba ketika pagi Mbak Selsa buka jendela semuanya basah, Basah, berarti secara rasional Mbak Selsa berpikir tadi malam itu hujan. hujan. Iya. Mbak Selsa tidak perlu melihat hujannya untuk meyakini bahwa tadi malam hujan. Iya, betul. Iya. Cuma cukup melihat tanda-tandanya aja kan, Baik, basah apa basah gitu ya, di Iya. sekitarnya. Sama seperti juga ketika Mbak Selsa tidak pernah melihat kakek nenek buyutnya Mbak Selsa seperti apa dulu. Iya, Tapi kehidupan cukup- mereka bagaimana Tapi gitu. cukup yang Mbak yakini bahwa mereka ada, karena mereka ada saya Saya ada. ada gitu ya. Itu kan Iya. pola pikir rasional yang bisa kita pakai Iya. tanpa harus melihat, Mbak. Iya, 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 betul. Kalau kita tidak melihat itu bukan berarti tidak ada, gitu kan Iya, konsepnya iya, kan. iya, konsepnya Nah. kayak gitu. Gitu ya. Iya, Untuk bisa memahami bagaimana cara kita berquran, Berquran kita itu pelajari dulu cara kerja otak kita. dengan perlahan-lahan, Iya, jadi jangan dari- cepat pengen pinter Benar, istilahnya kan gitu ya. benar. Terus tanamkan di otak kita, setelah itu baru kita implementasikan dalam kehidupan kita. dari laku kita bagaimana harus Benar. sesuai. Dan yang terakhir adalah pikiran super sadar, yaitu selalu mengingat Tuhan. Itu yang paling penting Itu sih ya. sebenarnya Iya. dari ini semua. Ya, jadi biar kita juga ada, karena suka tidak suka itu Mas Wid, Iya. terpaksa dengan tidak terpaksa harus menyembah. Jadi Iya. ya udahlah kita sembah lah gitu Jadi ya. nggak ada choice. Nggak ada sebenarnya. choice sudah. Gitu ya Mbak Selsa. Iya, Ada lagi terima kira-kira? kasih. Sepertinya untuk episode selanjutnya. Selanjutnya, oke. Kalau saya ke Jakarta lagi. Baik. Terima kasih Mbak Selsa. Ya, Udah mau sama-sama. mampir Saya di terima kasih. rumah Pintu Merah. Iya. Sahabat semua, terima kasih banyak sudah menyimak kami berdua. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Wiwit pamit. Saya Selsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.